Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai PPG 2021. Perkenalkan, nama saya Tabah Irawati, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD 8 Lebong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2021 di LPTK IAIN Curug. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 6 dengan materi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya pada submateri keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 6. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar Allah memberikan kelancaran pada kegiatan kita pada hari ini dan memberikan manfaat untuk kita semua. Ibu mau minta tolong kepada anak Ibu Pandu untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, dulu kita mulai Terima kasih Pandu
sebaiknya yang menjadikan idola itu adalah orang yang bisa menjadi teladan dan bisa menjadi contoh serta menjadi motivator untuk kita. Contohnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, ada yang tahu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabinya umat Islam. Nabinya kita baik. Yang kalian katakan tadi adalah benar semua. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi Muhammad, Nabi kita, nabinya umat Islam. Itulah yang seharusnya menjadi idola kalian, ya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu harapkan tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah kita belajar, kita akan mengetahui kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti kalau kita sudah mengetahui kisah keteladanannya, kita akan bisa menyebutkan contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan sehari-hari sesuai dengan keteladanan Rasulullah. Kalau kita sudah paham nanti kisah keteladanan Rasulullah, maka tujuan selanjutnya adalah kita bisa menceritakan kembali seperti apa keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, ibu harapkan dalam pelajaran kita kali ini kalian belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan baik, sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini bisa tercapai dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, hari ini pelajaran kita akan melalui beberapa tahapan, diantaranya mengamati, menyimak, menanya, berdialog, mengkomunikasikan dengan menyampaikan, menanggapi, dan membuat kesimpulan pembelajaran. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Kita tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Anak-anak, sekarang kalian boleh keluarkan buku paketnya, alat tulisnya, dan buku tulisnya. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah literasi. Kita akan membaca kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kalian. Silakan buka halaman 135. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran. Kalian nanti silakan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW.
Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal kejujuran dan kasih sayangnya. Oke, sekarang kita akan lihat video pembelajaran berikut ini. Yang pertama kita akan menyimak terlebih dahulu sikap Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW memiliki sikap jujur sejak kecil, serta menyampaikan keuntungan sesuai dengan yang didapatkannya kepada majikannya. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW, ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi serta mempercayakan jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling berselisih. Sejak saat kemudian Rasulullah SAW berkata kembali, "Aku mendapat kabar bahwa tidak akan masuk surga perempuan yang sudah tua, karena Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis berlina sampai 37. Seketika itu juga perempuan tua yang menangis tadi pun tersenyum dan mengetahui bahwa di dalam surga Miliki siapapun. Mendengar cerita tersebut, hanya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Janganlah menangis, aku akan membahagiakanmu. Apakah kau sudi jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, dan Hasan Hussein sebagai saudaramu?" Ternyata sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia menjawab dengan senyum terbuka, "Kenapa aku tak sudi, wahai utusan Allah?" Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang bernama Muiza. Pada suatu hari, kucing tersebut tidur di atas jubah Nabi Muhammad SAW. Karena kasih sayangnya, Nabi Muhammad SAW tidak tega membangunkan kucing tersebut. Akhirnya, Nabi memotong jubahnya tersebut dan membiarkan kucingnya tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Lalu, setelah Nabi Muhammad SAW pulang, kucing tersebut pun membalas kebaikan Nabi Muhammad SAW dengan bersujud kepadanya. Nah, itulah adik-adik beberapa kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Semoga kalian bisa meneladaninya ya. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin, atau membawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Oleh karenanya, untuk kebaikan diri kita dan orang lain, kita harus selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Cukup banyak kisah-kisah yang dapat kita teladani dalam video pembelajaran ini, mungkin hanya sebagian saja. Semoga kalian bisa memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tersebut, terutama dalam hal kejujuran, kasih maaf apabila ada kesalahan. Baik anak-anak sekalian, sudah disaksikan videonya? Sudah. Nanti kalau di rumah kalian ingin menyaksikan kembali, itu sudah terdapat alamat di YouTube-nya. Jadi kalian bisa tulis, nanti biar lebih paham lagi di rumah boleh dibuka menggunakan smartphone masing-masing di rumah ya. Baik anak-anak sekalian, dari video tadi ada yang bisa menceritakan apa isi dalam video tadi? Boleh, silakan Fauzan. Muhammad memiliki sifat jujur, kasih sayang kepada sesama, dan peduli lingkungan. Baik, di video
bisa menyatakan pendapatnya? Ayo, Ya, silakan. membantunya Bu, karena kita harus berkasih sayang kepada sesama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya, membantunya karena kita harus memiliki rasa berkasih sayang seperti yang dimiliki oleh Rasulullah. Beri tepuk tangan untuk kita. Jadi memberi makanan, tapi ingat memberi makanannya dicuci tangannya bersih. Oke, nah ada lain? Pendapat lain? Boleh? Memberi uang Bu, karena mereka tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai uang. Nah, boleh juga nggak beri uang? Mungkin untuk yang kehilangan pekerjaan ya. Baik anak-anak sekalian, dari ulasan video tadi yang sudah Nana sampaikan, Ibu yakin sedikit banyaknya kalian sudah paham tentang kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang jujur, sehingga dikenal dengan sebutan apa tadi nak? Ya, sebutan Al-Amin. Kemudian Rasulullah itu juga memiliki rasa kasih sayang kepada sesamanya. Contohnya tadi dalam hal apa nak? Sayang kepada cucunya, kepada anaknya, kepada anak yatim ya. Kemudian Rasulullah tadi juga apa lagi nak? Peduli terhadap lingkungan. Amin. Nah, dari video tadi ada yang mau bertanya? Silakan Zikri. Gimana nak? Iya. Di dalam video tadi dikatakan bahwa Rasulullah pun jujur dalam bercanda ya, ketika ada nenek-nenek bertanya, katanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya seorang nenek tua ini masuk surga?" Kata Rasulullah itu rupanya nenek-nenek itu nangis, padahal benar yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi dalam bercanda pun Rasulullah jujur. Nah, ini untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, jadi dari jawaban-jawaban kalian itu ternyata benar semua ya. Jadi kalau ada tetangga kita yang mengalami musibah seperti itu, terkena virus dan dampak virus corona, jadi ada yang memberikan bantuan berupa uang, ada yang memberikan bantuan berupa makanan, itu diperbolehkan juga. Bahkan kemarin waktu kita membahas tentang zakat, itu pun zakat boleh diberikan untuk orang yang terkena imbas dari virus corona ya. Ya, jadi itu diperbolehkan. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya ada nggak hal-hal yang belum paham dari video itu yang perlu kita diskusikan? Ada nggak? Tadi di awal Ibu sudah sampaikan bahwa materinya tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat yang mana yang harus diteladani Bu dan seperti apa? Oh iya, nah jadi sikap seperti apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita melihat video tentang kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah, berarti itu yang akan kita diskusikan pada hari ini. Ibu minta kalian bergabung ke kelompok yang sudah kita buat kemarin. Silakan bergabung.
Kelompok 3 sudah jelas penjelasannya dari kalian mengajarkan yang bagian 3 berarti tentang peduli lingkungan merupakan di mana? Boleh dibaca kedua. Nah, jawabannya dia dari buku paket dan perbandingan dari buku paham. Oke. Ada kesulitan untuk kelompok ini. Berarti yang kelompok 2 itu menjawab soal yang nomor 2. Tentang apa? Kasih sayang Rasulullah. Nah, jadi cara pokoknya kalian bandingkan informasi yang ada di buku ini dengan video tadi kan sudah. Jadi ada enggak yang untuk pertanyaan yang ini? Kemudian carilah contoh kasih sayang dari informasi ya. Kelompok 1 ada kesulitan. Yang mana kelompok 1 sudah paham tugasnya, sudah paham tugasnya. Jadi tugasnya adalah untuk kelompok 1 yang tahu kalau semua ya, itu adalah menjawab pertanyaan nomor 1. Dapatnya dari mana? Dari buku ini, kemudian dari videonya ya. Tadi kan sudah dibandingkan ya, punya informasinya ya. Jadi silakan dijawab. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok lain diperhatikan, kalau ada yang belum jelas boleh dipertanyakan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyatakan hasil diskusi kami. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah ke Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jangan lupa lagi, giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyanyi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad SAW. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk balik. Giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipandangnya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun tetap hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian daya dalam berwudu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melakukan kerusakan di rumah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak sekalian, giliran kelompok terakhir untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menyampaikan isi kami sebagai rahmat lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Tujuan dakwah Nabi Muhammad adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahilah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak sekalian, dari penyampaian kelompok-kelompok kalian tadi sudah benar sekali bahwasanya keteladanan Rasulullah itu ada 3 ya. Yang pertama tentang kasih sayang jujur, sifat jujur, kemudian kasih sayang pada sesama dan peduli lingkungan. Tambah lagi dengan 1 bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin atau rahmat untuk sekalian alam. Nah, tentang kejujurannya ini beliau mendapatkan gelar al-amin ya. Nah, tadi artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, dalam hal apa? Buktinya waktu dia melaksanakan ibadah haji itu banyak yang menyentuhnya, karena mereka ingin menyentuh batu yang katanya berasal dari surga itu ya. Kemudian selain jujur, Nabi Muhammad itu juga terkenal memiliki rasa kasih sayang seperti yang dikatakan oleh kelompok 2. Kasih sayangnya dalam hal apa? Nah, Rasulullah dulu zaman jahiliyah, orang-orang Arab belum mengenal Islam, belas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Itu untuk kelompok 2. Nah, kasih sayangnya tadi juga ditunjukkan kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Rasulullah itu mengajarkan agar tidak berlebihan dalam memakai air, kemudian mengajarkan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan di dalam video tadi dikatakan bahwasanya kalau ada yang menebang sebuah pohon di mana pohon itu tempat untuk berteduh orang-orang, untuk tempat berteduh binatang-binatang, kemudian dia dengan usilnya menebang pohon itu, maka Allah akan menghadapkan wajahnya ke neraka. Ya kan, itu salah satu itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi karena Rasulullah itu memiliki suri teladan, contoh yang baik, maka kita sebagai umatnya harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hal apa saja hari ini yang harus kita contoh? Dalam hal sifat jujur, kemudian dalam hal kasih sayang, dalam hal dani. Oke, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada? Saya Bu. Boleh? Simpulannya kita harus meneladani sikap peduli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah jujur, rasa kasih sayang, dan juga peduli terhadap lingkungan. Nah itu, ya seperti yang Ibu sampaikan. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kawan kakak. Nah, jadi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bisa kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, contoh keteladanannya apa? Kalau di rumah tidak boleh berbicara keras ataupun kasar, ya.
lembut ya. Kemudian tidak memerintah orang tua. Kita yang harusnya diperintah oleh orang tua, bukan orang tua yang memerintah kita. Ya, itu. Berbicara dengan ramah dan tidak mengobrol. Guru sedang menerangkan. Gitu. Bisa dilaksanakan ya, Nak? Baik. Dari penjelasan video, dari hasil diskusi, dari penguatan ini tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya. Kesimpulannya kita harus meneladani sikap terpuji Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah jujur, rasa kasih sayang, dan juga peduli terhadap sesama. Baik, beri tepuk tangan untuk Aziz. Baik. Baik anak-anak sekalian, kesimpulan tadi sudah kita buat bersama-sama. Sekarang silakan kumpulkan LKPD yang sudah kalian diskusikan tadi, hasilnya dikumpulkan di sini. Bagi anak-anak sekalian, sekarang kita akan mengadakan evaluasi mandiri, ya, kemudian penilaian diri, kemudian ada penilaian sikap. Nanti kalian isi masing-masing, ibu bagikan instrumennya, kemudian setelah itu kembalikan ke ibu kembali ya. Oke, silakan langsung dikumpulkan. Anak-anak sekalian, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kira-kira kegiatan hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Paham tidak materi yang telah disampaikan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti ini. Namun sebelumnya ibu mau berikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik, yang ibu amati kompak, disiplin, dan tidak main-main dalam mempresentasikan maupun dalam mengerjakan tugasnya ya. Nah, hal ini nanti bisa menjadi motivasi untuk kalian untuk selanjutnya itu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat ya nak. Jadi bukan untuk main, agar tujuan pembelajarannya pun tercapai dengan baik. Oke, ibu kasih penghargaan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keteladanan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ibu minta nanti kalian di rumah membaca materinya pada buku paket yang telah ibu bagikan. Jadi nanti kalian baca di rumah agar memiliki gambaran seperti apa kisah keteladanan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Besok pertemuan berikutnya kita akan melakukan kegiatan seperti ini lagi ya Nak ya, mengamati, kemudian berdiskusi, kemudian menyimpulkan ya. Masih semangat? Masih. Anak sekalian silakan kalian rapikan alat tulisnya, dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Sekalian, pembelajaran kali ini sudah kita lewati. Kita akhiri saja dengan doa penutup majelis. Kita lakukan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.